misalnya kalian denger nih di belakang sempat ada suara-suara kan tadi ya. Cuma nih suka suka ngelek-ngelek mendadak tuh kan, atau ngelek aja. 自ら道を開きなさい。 Sekali lagi, boleh 不届き者。 bukannya seperti apa. Kalau sekarang ya, untuk 破滅よ。我が栄翔に呼応せよ。 gua lagi ada di kalau misalnya kalian lihat untuk tampilan 私を dan 怒らせたね。 itu sebenarnya bentukannya sama kayak gini. Nah ini sorry ya guys, ini kebetulan ada lag ya karena gitulah. Kalau gua grafiknya kan juga lumayan cukup tinggi ya sebenarnya untuk Epic 7 nih. Jadi eh kadang bukan kadang lagi gua nyalain OBS itu suka mesti kayak ada waktu dulu buat supaya RAM laptop gua nih apa namanya berfungsi lah gambarnya kayak gitu. Jadi sekarang mulai nggak ada suara nih Toto. Kita lihat ini ada たね。 speed ya. 愚かな行為を悔い改めなさい。 Ada Banshee, ada Tiger, sama kayak Skyward. Kita macam-macam kan jadi dungeon ini kita untuk mencari equipment 涅槃も陸道も興味ないの。 mana あまりしつけると道連れになるぞ。 eksklusif 輝かしき equipment 光が eksklusif 降り注 equipment が yang ることを。 suka ada juga dungeon rune. Nah rune itu bisa war ya 不届き者。 upgrade kita jadi tadinya dia bintang 5 西の獣 starnya よ。 nggak nyala bintang-bintangnya nggak nyala lalu kita upgrade supaya starnya nah ini kita stop dulu jadi bisa ini ya ini gua nah ini juga kita bisa milih untuk equipment yang kita nggak mau. Kita bisa pilih apa kita mau jual supaya kita dapat goldnya, atau kita bisa ekstrak supaya bisa nanti kita craft atau kita bikin equipment kita sendiri, contohnya seperti itu. Nah ini gua craft aja biar bisa bikin nanti ya. Nah kali ini gue mau bahas apa aja sih yang ada di Epic 7. Nah yang pertama ini adalah dungeonnya. Jadi dungeonnya itu ditulisnya namanya hunt. Jadi kayak berburu lah, anggapnya seperti itu. Itu ada Wyvern Hunt yang bentuknya dragon. Nah untuk di Wyvern Hunt kita dapat equipment untuk critical set. Jadi kalau misalnya kita pasang 2 equipment dengan critical set itu bisa naikin critical 12%. Ada lagi hit set. Nah ini juga 2 pasang juga, maksudnya sepasang lah. Jadi bukan 2 pasang, sepasang, sorry. Jadi untuk hit set dia juga sepasang. Kalau misalnya kita pasang sepasang itu buat naikin effectiveness, jadi naik 20%. Ada lagi juga yang terakhir adalah speed set. Nah speed set itu mesti 2 pasang, jadi 4 equipment. Jadi mau dari kayak helm, badan, pedang, sepatu misalnya contohnya itu kan 4 tuh. Nah itu nanti jadi 2 pasang itu untuk speed set, jadi nanti naikin speed sebesar 25%. Nah, untuk di Wyvern ini ada 3 macam doang, critical, hit, dan speed. Dan biasanya kebanyakan kita akan hunt di Wyvern, terutama untuk nyari speed setnya. Lalu ada lagi namanya golem ya. Golem itu kita bisa cari untuk 4 ada 4 set, 4 macam set. Ada attack set, health set, defense, dan protection. Nah untuk attack set 2 pasang itu kita buat ningkatin attack sebanyak 45%. Health set itu 2 sepasang aja buat ningkatin health sebanyak 20%. Lalu ada defense set itu untuk naikin defense sebesar 20%, itu untuk sepasang aja. Lalu yang terakhir adalah protection. Jadi kayak ngasih shield atau barrier. Ini sama kayak shield rune di Summoner's War. Bedanya kalau shield rune di Summoner's War itu hanya sepasang rune-nya, yang ini harus 2 pasang untuk equipment-nya. Lalu ada lagi yang tadi baru aja gue mainin, itu adalah Banshee ya. Untuk Banshee itu ada resist, destruction, lifesteal, dan counter. Resist hanya sepasang untuk naikin effect resistance 20%.
Destruction itu mesti 2 pasang, itu buat naikin critical hit damage sebanyak 60%. Lifesteal set itu juga mesti 2 pasang, itu supaya kita setiap kali kita nyerang itu bakal bisa nge-heal 20% dari damage yang kita berikan. Lalu yang terakhir adalah counter set, itu juga 2 pasang, itu supaya kita bisa memberikan counter attack sebesar 30% kesempatan. Nah, lalu ada Azimanak, jadi Azimanak Hunt itu ada 3 setnya, Unity, Immunity, dan Rage. Jadi kalau Unity itu untuk mendapatkan kemungkinan bisa dual attack sebesar 8%. Dual attack maksudnya apa? Jadi kalau kita nyerang dengan base skill kita bisa bawa teman kita dengan kemungkinan 8%. Ada lagi Immunity set ya seperti biasa, itu ngasih immunity 1 turn saat pertandingan baru mulai. Lalu ada Rage set. Rage set itu untuk damage dealt increase by 30% ketika attacking di buff target. Maksudnya apa? Jadi kalau musuh kita ada di buff, itu nanti damage yang kita berikan tuh bakal naik 30%, contohnya seperti itu. Tadi ya gue naikin lagi. Lalu yang terakhir itu adalah Kaides set ya, Kaides Han. Nah, Kaides Han itu ada revenge set, injury, penetration, dan torrent. Untuk revenge itu maksudnya ya setiap kali kita hilang 1% health, speed kita naik 12%, contohnya seperti itu. Injury set itu nanti kita bakal mengurangi max health dari musuh sebesar 6%. Penetration itu maksudnya supaya defense target itu jadi hilang 15% ketika kita menyerang. Torrent itu kita kurangi health kita sebesar 10% supaya kita bisa naikin damage kita 10%. Nah, dari Han-Han ini seperti yang tadi gue bilang, Wyvern kita akan mencari terutama untuk speed set. Jadi kayak apa speed set itu yang pertamanya. Untuk golem jarang banget kita untuk Han di sini. Kalau misalnya sudah lumayan tinggi lah ya, anggapannya itu golem jarang banget. Tapi pun kalau misalnya untuk yang pemula ingin hard di golem itu paling hanya nyari di bagian text setnya. Untuk Banshee kita kebanyakan nyari di bagian destruction dan counter set. Baru terakhir kita nyari lifesteal. Resist itu jarang banget. Azimanak Han kita akan nyari immunity dan rage set. Lalu Kaides kita akan nyari penetration biasanya. Itu saja dicari untuk equipmentnya. Nah, nanti untuk videonya ini nanti akan gue bikin satu persatu ya, sekedar menjelaskan sedikit aja mengenai pakainya. Biasanya pakai hero-nya apa aja, lalu apa sih yang harus dibutuhkan ketika kita hunt di Wyvern, Golem ataupun yang lain-lain. Nah, selain Han tadi itu, jadi ini untuk yang di regular. Selain Han itu kita ada Spirit Altar, itu yang supaya dapat rune-nya. Jadi ada Dark Rune, Flame Rune, Frost, Forest, dan Light Rune. Jadi yang seperti yang tadi gue bilang, ini supaya kita bisa mengupgrade hero-hero kita. Nah, biasanya ini gampang banget dungeonnya, gak yang susah. Jadi kita bisa pakai hero apa aja lah, yang penting ya terserah kalian dan kalian mau pakai hero apa aja terserah. Lalu ada lagi itu ada labirin. Nah, ini biasanya sekedar kayak semacam story juga, side story, tapi lebih nyari-nyari lagi. Lalu ada lagi Abyss. Nah, Abyss ini itu mirip kayak Trial of Ascension, bedanya dia ngarah ke bawah, tapi itu dia sekali jalan aja. Jadi anggapannya kayak contohnya gue baru sampai floor 101 ya, itu paling bawah itu tamatnya anggapannya itu sampai di 120. Setelah itu dia nggak bakal reset, jadi ya udah clear. Nah, sementara gue baru sampai di 101. Lalu ada lagi challenge mode, gue baru di 5. Anggapannya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau di Summoners War ada Trial of Ascension, di sini juga ada mirip, itu namanya Automaton Tower. Nah, bedanya kalau di Summoners War Trial of Ascension itu ada normal, ada hard, dan hell. Di sini ada level 1, 2, 3, 4, dan 5. Gue biasanya di level 3 karena menurut gue tidak ada perbedaan yang cukup banyak antara rewardnya dari level 3, 4, dan 5 nya. Coba seperti itu ya. Selain itu juga Epic 7 sebenarnya lebih banyak apa aja deh gitu yang kita harus lakukan. Kenapa? Karena di situ
ada side story-nya dan juga ada episode ini maksudnya apa, ini yang nanti kalian ketika misalnya kalian main itu kalian tahu dengan ceritanya dari setiap hero, terutama hero utamanya, anggapannya seperti itu. Jadi kayak misalnya nih, kalau misalnya kalian lihat di sini ada banyak banget tuh ceritanya. Nanti kalau misalnya kalian pengen tahu jalan-jalan cerita ya kalian gak usah skip, jadi kalian ikutin aja ceritanya gitu ya. Jadi ada banyak banget ceritanya. Nanti mungkin gue bikin video tertentu lah supaya gue bisa kasih unjuk jalan ceritanya seperti apa, contohnya seperti itu. Oke. Nah, sebelumnya gue juga mau ngasih tahu untuk di Epic 7 ini, ketika nanti kalian baru mau mulai bermain, itu ada hero asal. Jadi hero awal atau hero muasalnya lah, anggapannya kayak gitu. Jadi hero yang pertama kali kalian pakai, yang pertama itu adalah Rush. Nah, Rush ini kalau misalnya kalian lihat nih, kok ini namanya Adventure Rush ya. Ini Adventure Rush ini adalah kayak upgrade-annya, udah tingkatan keduanya. Yang pertama itu Rush doang namanya, jadi Rush doang, Rush RAS namanya. Lalu nanti ketika kalian mulai bermain, nanti itu bakal di-upgrade, anggapannya kayak second awakening lah, jadinya Adventure Rush. Nah, ada lagi nanti 3 third awakening-nya yang nanti kita akan dapatkan di ulang tahun ke-7 yang anniversary Epic 7 ini, yaitu yang tadi Genesis Rush. Kalau misalnya kalian lihat nih, biar gue keluar dulu supaya kalian lihat. Nah, ini. Nah, lama juga ya. Ayo, lagunya masih ada, masa ya ini lama. Nah, ini Genesis Rush, dimana nanti kita harus selesaikan nanti di quest-questnya supaya kita bisa mendapatkan Genesis Rush. Tuh ya. Nah, lalu selain tadi yang di episode, itu juga ada yang tadi namanya side story. Nah, ini side story ini atau story sampingan anggapannya. Jadi kayak banyak banget side story-nya. Ini kayak kalau misalnya kalian lihat tuh banyak banget ya. Misalnya kalau gue pilih ini di start event nih. Jadi dia ada episode ya. Jadi ini episode yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang pertama. Jadi anggapannya kayak prolog sebenarnya. Jadi dari sini lalu ada ini 2, 3, 4 sampai yang terakhir di sini episode 5, di mana di situ ada 8 side story. Ya, nanti kalian ketika kalian mulai bermain itu kalian nggak bisa mulai dari satu persatu karena nanti ini random. Jadi tergantung nanti dikeluarkannya side story-nya yang mana. Tapi kalau misalnya kalian sudah selesai semua, itu kalian bisa masuk kembali satu persatu jika kalian punya nanti namanya buku ini, Story Summon Material, contohnya seperti itu ya. Oke, jadi gue udah jelasin kemarin itu mengenai hero-heronya, lalu bentukannya kayak gimana. Ini sekarang gue ngejelasin tentang dungeon-dungeonnya kali ya tadi ya. Jadi kalau dungeonnya itu kalian ketika kalian mau PvE itu ada di episode, ada di side story, dan ada juga di battle ya. Nanti untuk di PvP hanya di arena. Untuk arena itu sebenarnya sama aja. Arena itu berarti ya tadi arena ataupun world arena. Kalau world arena artinya kalian live battle, jadi langsung ketemu, draft, saling memilih band mana, contohnya seperti itu. Kalau arena ya udah kalian bertemu dengan arena defense yang sudah disiapkan oleh player lain, kalian melawan dan selesai, anggapan seperti itu ya. Oke, paling apa ya, mungkin berikutnya setelah video ini gue mau bikin seperti yang tadi gue bilang, mau bikin satu persatu mungkin ya, mengenai dragon, mengenai wyvern, mengenai hunt-huntnya itu ya, gue bikin satu persatu. Mungkin kalian juga bisa lihat komposisi apa yang gue pakai, contoh seperti itu ya. Lalu selain itu di sini juga kalau bisa kalian lihat, terutama untuk di FX1, di sini ada yang namanya pet house. Jadi pet house itu apa? Jadi kalian ketika kalian sedang PvE itu nanti ada binatang piaraan atau pet yang ngikutin kalian ketika kalian nanti sedang run dungeon. Nanti dari pet house ya itu nanti ngasih apa ya namanya? Kayak ngasih kayak double chance untuk dapat equipment contohnya seperti itu. Oke? Sebelum gua akhiri, berarti gua pengen seperti biasa gua mau summon lagi. Ya, untuk summon ini kalian bisa lihat. Jadi untuk summon itu dia ada
ada banner ya. みんなを守るためには Profile, 全力を尽くすしかない。 biru. Ya udah, summon di banner ini aja, maksudnya supaya chance-nya lebih besar untuk dapat hero yang ada di banner. 息を潜めていた者たちよ。 Itu ada di Covenant Summon. Jadi ini random, nanti kalian dapat hero-nya apa saja. Ya, Moonlight Summon itu khusus untuk yang apa namanya, Light and Dark Summon. Nah, itu untuk Moonlight Summon. Kalau ada elemen summon itu あなた様はこのし misalnya kalian mau yang fire, nah nanti kalian pilih yang fire, terus udah kumpulin ininya apa namanya, fire connection-nya supaya seperti itu. Lalu ada lagi yang terakhir adalah Mystic Summon. Kalau Mystic Summon itu nanti sudah bisa ditentukan kalian harus hero apa atau gitu. Kalau misalnya bukan summon kan itu kan random aja pada pelajaran. 愚かですね。陛下、これは呪いではなく祝福なのです Ya, nah ini kebetulan gua ada gold transistor yang gua dalam, gua berarti bisa summon Moonlight Summon satu kali. 誓いの言葉通りそう取りましょう。死が二人に分かつの。 Jadi kalau misalkan denger dulu, ya, terus kayak baru nah ini gua bisa beli satu, jadi gua bisa summon sekali saja. Oke, mari kita lihat apa yang kita dapat dari Moonlight Summon. どう Tentang 4. Gambarnya makin jelek. Jadi nggak pernah dipakai. Jadi Guider Aether ini dia nggak pernah pakai. Aslinya kalau yang warna bukan Moon and Light itu dia bintang 3, tapi ini untuk yang Moon and Light bintang 4. Jadi skill pertamanya kalian lihat, skill pertamanya dia attack lalu kasih slow, skill 2-nya dia attack terus lalu recover health ke semua ally tanpa barrier atau shield. Amount recovernya itu sesuai dengan attack casternya, jadi maksudnya semakin tinggi attacknya dia semakin gede healnya. Barriernya lebih terakhir atau security-nya dia dispel all buff, jadi dia kayak buff remover, lalu increase attack ke ally, increase attack buat turn dan increase attack. Sebenarnya bisa dipakai yang lebih ke PvE bisa, PvP bisa, cuma selama ini sampai sekarang jarang gue lihat untuk yang pakai hero PvP. Oke guys, sampai di sini untuk videonya. Video berikutnya seperti yang tadi gue bilang, gue akan lanjutkan di Epic 7 atau ke game yang lain, tapi bukan Summoner Sword. Kalau Epic 7 gue akan ngebahas satu persatu mengenai hunt atau dungeon yang berada di dalam Epic 7. Sampai di sini guys. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like, silahkan subscribe, dan terima kasih.